Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Prodi Teknik Elektro Sistem Telkom akan menjelaskan materi mengenai IoT dalam Smart Grid. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Internet of Things atau yang disebut IoT. Internet of Things atau yang dikenal dengan IoT semakin berkembang luas saat ini. Teknologi IoT adalah konsep perangkat yang mampu mentransfer data tanpa perlu terhubung dengan manusia, melainkan internet sebagai medianya. Sederhananya, manusia tak perlu mengontrol benda atau perangkat IoT tersebut secara langsung. Seringkali Internet of Things juga diterapkan di berbagai benda yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti alat untuk pengolah bahan pangan, mesin teknologi hingga elektronik. Sederhananya, Internet of Things merupakan mesin atau alat yang diidentifikasikan sebagai perangkat virtual berbasis internet. Kelebihan dan kelemahan IoT. Kelebihan yang pertama, Internet of Things memungkinkan peningkatan layanan di beberapa sektor fundamental ekonomi. Sebagai contoh di lingkungan perumahan, integrasi smart device yang terkoneksi internet akan membantu meningkatkan keamanan perumahan melalui monitoring jarak jauh. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan yang memerlukan model distribusi global dan layanan global yang konsisten. Sebagai contoh, kita dapat mengetahui perilaku masyarakat tentang pasaran suatu produk. Yang ketiga, perilaku perangkat dan aplikasi akan menempatkan tuntutan baru dan berbeda-beda pada jaringan seluler. Yang keempat, menghubungkan benda mati dengan benda hidup. Sebagai contoh, pelacakan sapi proyek di Essex menggunakan data yang dikumpulkan dari radio posisi tag untuk memantau sapi dari penyakit dan melacak perilaku kawanan sapi tersebut. Kelemahan A. Perangkat Internet of Things atau disebut IoT memiliki sistem keamanan yang masih sangat lemah dan mudah untuk diretas. B. Biaya yang diperlukan dalam pengembangan dan menyiapkan keamanan yang baik sangat memerlukan biaya yang sangat besar dan mahal. C. Bahaya yang mengancam terhadap kehidupan. Sebagai contoh, mengunci pintu terhubung internet dapat digunakan untuk memantau ketika seseorang memasuki atau meninggalkan rumah mereka. D. Privasi dalam kehidupan kita menjadi terganggu karena kemungkinan sistem IoT terhubung langsung dengan internet. Jika jaringan internet terganggu, maka IoT tidak dapat digunakan seperti biasanya, sehingga sangat diperlukan koneksi internet yang baik juga. Penggunaan IoT ini cukup rumit dan sulit untuk dipahami bagi orang-orang awam sehingga diperlukan berbagai sosialisasi dan penyederhanaan proses IoT ini agar mudah dipahami. Smart Grid. Smart Grid adalah jaringan listrik pintar yang mampu mengintegrasikan aksi-aksi atau kegiatan dari semua pengguna, mulai dari pembangkit sampai ke konsumen dengan tujuan agar efisien, berkelanjutan, ekonomis, dan suplai listrik yang aman. IEC 2010. Implementasi sistem smart grid. Ide smart grid sebenarnya bukan barang baru di dunia ketenagalistrikan. Komunikasi dua arah antara produsen listrik serta konsumennya telah diimplementasikan menggunakan teknologi analog bertahun-tahun lamanya. Namun dengan meningkat dan semakin canggihnya komunikasi digital yang menggunakan internet telah membuka jalan untuk mengembangkan konsep smart grid yang lebih canggih dan modern. Meningkatnya kapasitas transmisi data digital memungkinkan kita untuk melakukan sensing, pengukuran, dan kontrol dua arah terhadap device-device yang berhubungan dengan pembangkitan, transmisi, dan distribusi dalam level partisi data yang lebih real. Baik, selanjutnya ada keuntungan smart grids. Yang pertama ada self-healing.
sebenarnya hanya mengacu pada kemampuan smart grid untuk mengantisipasi, mendeteksi, dan merespon terhadap masalah atau gangguan yang terjadi pada sistem. Yang kedua ada consumer participation. Smart grid memungkinkan pelanggan untuk mengatur pemakaian listriknya sendiri dengan pertimbangan informasi real time tentang keadaan sistem. Lebih jauh lagi, bila pelanggan memiliki panel surya atau turbin angin, mereka dapat menggunakan sendiri, menyimpan, atau menjual listrik yang dihasilkan kepada produsen. Yang ketiga ada high quality power. Dengan konsep smart grid diharapkan dapat diperoleh sistem yang lebih stabil, di mana losses atau rugi-rugi yang terjadi di dalam sistem bisa diminimalisir. Yang keempat ada accommodate generation option. Dalam smart grid system, sumber-sumber listrik yang menggunakan energi terbarukan seperti angin, sinar matahari, dan mikrohidro dapat masuk ke dalam sistem sehingga pilihan pembangkitan dan sumber-sumbernya lebih beragam. Baik, selanjutnya ada penggabungan antara IoT di dalam smart grid. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan penggunaan IoT dalam smart grid sangat efisien jika diaplikasikan untuk menjalankan, mengontrol, dan menemukan permasalahan dalam suatu jaringan listrik dari produsen ke konsumen tanpa melibatkan banyak campur tangan manusia. Di sini kita ambil contoh IoT dalam smart grid yang diaplikasikan di suatu jaringan listrik ya, dari produsen ke konsumen. IoT dalam smart grid yang diaplikasikan untuk jaringan listrik hanya membutuhkan satu orang di bagian kontrol. Jadi untuk mengontrol semua jaringan listrik yang ada di konsumen itu hanya memerlukan satu orang di bagian controller untuk memantau aktivitasnya. Dan jika ada problem di suatu konsumen, maka smart grid melalui IoT akan mendeteksinya dan barulah sinyal problem itu tadi dikirimkan melalui jaringan internet kepada seorang controller yang ada di bagian controller itu tadi, dan barulah orang yang di bagian controller itu tadi menerjunkan teknisi untuk memperbaiki kerusakan yang sudah diidentifikasi atau dikirim melalui jaringan IoT oleh smart grid. Demikian contoh IoT dalam smart grid yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.